Halo, balik lagi di channel Panel Story. Gimana nih kabar teman-teman di awal tahun ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, good people. Kali ini kita akan membahas film tentang harta karun yang berjudul Uncharted. Film ini diangkat dari sebuah video game dengan judul yang sama. Dan gak lupa bintang Spider-Man yaitu Tom Holland sebagai Nathan yang menjadi bintang utama pada film ini. Gak usah pakai fafifu was-was, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai dengan dua bocah yang bernama Nathan dan kakaknya bernama Sam. Kemudian mereka berdua diam-diam masuk ke museum untuk mencuri sebuah peta harta karun. Sam yakin kalau lokasi harta karun tersebut sangatlah akurat di dalam peta itu. Sam pun ngibulin adenya dan bilang kalau mereka adalah keturunan bajak laut, sehingga mereka berusaha untuk mencuri peta itu. Ketika sedang menjalankan aksinya, ternyata mereka malah keduluan ke gap sama polisi. Saat mereka berdua diringkus, ternyata Nathan malah dibebaskan dengan alasan belum cukup umur. Sedangkan kakaknya Sam tetap ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat Nathan ingin mengucapkan goodbye, ia melihat Sam sedang berusaha kabur lewat jendela. Tapi si Sam ngelarang adiknya buat ikut dengannya. Akhirnya Sam pun memberikan sebuah kalung agar Nathan selalu mengingat dirinya. Setelah Sam pergi, Nathan kemudian nemu kertas dengan tulisan kagak jelas. Ya pokoknya mah sedih gitulah. 15 tahun kemudian Nathan yang udah gede sekarang kerja sebagai bartender di sebuah bar. Selain jago ngeracik minuman, ternyata tangannya juga jago nyolong. Dalam sekejap, gelang wanita itu raib oleh Nathan. Ternyata aksinya kegap sama om-om yang bernama Sullivan. Om itu negor si Nathan, tapi Nathan ngeles kalau barnya udah tutup biar si om bisa segera pergi. Alih-alih bukannya pergi, om itu malah ngajak si Nathan buat resign dan segera bekerja dengannya. Dikarenakan ia terpukau dengan aksi tangan panjang Nathan yang tadi. Tapi Nathan menolak ajakannya karena dia sedang berada di zona nyaman. Setelah ditolak, om itu pun langsung meninggalkan bar tersebut. Setelah itu Nathan kaget, gelang yang tadi dia colong kok nggak ada di kantongnya. Dan ternyata yang ada malah kartu nama si om itu. Karena penasaran, Nathan pun segera mendatangi kediaman om itu. Sampainya di dalam, dia juga kaget kalau peta yang dulu ingin ia curi bersama Sam ternyata ada di dalam rumah om itu. Om itu juga bilang kalau itu adalah peta yang ori, bukan yang KW. Om itu bilang kalau dulu biaya untuk keliling dunia mencari harta karun sangatlah mahal. Bahkan beberapa kerajaan tidak sanggup untuk membiayai eksplorasi itu. Kemudian muncullah bangsawan dari keluarga Moncada yang sanggup membiayai eksplorasi itu. Moncada adalah keluarga kolong merat yang pernah membiayai peperangan termasuk perang salib. Moncada ikhlas membiayai siapapun asalkan para pencari harta karun bisa membawa harta karun yang tidak ternilai itu. Nathan bingung, kok nih om-om tahu semuanya. Dan yang buat Nathan makin kaget, om itu juga kenal sama kakak Nathan yang bernama Sam. Sempit kali dunia ini. Dulu om itu bekerja sama dengan Sam untuk mencari harta karun tersebut. Ia juga memperlihatkan foto Sam. Om itu bilang kalau Sam juga hilang setelah mendapatkan buku Juan Sebastian Elcado. Lalu ia mengatakan kemungkinan mereka akan bertemu dengan Sam jika mereka berhasil mencari harta karun tersebut. Nathan yang ternyata bodoh amat pun langsung cabut gitu aja dan pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ternyata Nathan dapat kiriman pos dari Sam. Nathan yang berubah pikiran pun langsung menghubungi si om dan menyetujui kerjasamanya. Besokannya om itu mengajak Nathan ke sebuah tempat lelang. Di sana akan ada pelelangan salib emas. Ternyata Nathan udah tahu kalau salib itu buat ngebuka kunci harta karun. Mereka butuh 2 buah salib emas. Satu sudah dimiliki si om dan yang satu masih di tempat lelang itu. Lalu si om pun mengajak Nathan untuk memadamkan listrik di sana pada malam hari. Sisanya biar ia yang menyelesaikannya. Besokannya sambil kerja, Nathan prepare untuk melakukan aksinya. Ia juga menghubungi si om tentang apa saja yang ia butuhkan, yaitu jas, pemotong besi, dan juga kucing. Malamnya mereka siap-siap. Si om bertanya buat apa Nathan meminta kucing. Nathan menjawab kalau kucing itu buat nemanin si om di rumah. Mereka pun kemudian OTW ke tempat lelang itu. Sampainya di sana, mereka kaget melihat Santiago Moncada di sana. Santiago adalah keturunan terakhir dari pewaris keluarga Moncada. Ternyata ia juga datang untuk membeli salib emas itu. Santiago juga masih menginginkan harta karun itu. Si Om dan si Nathan pun panik.
Pas nyampe di dalam, mereka ketemu sama Jo. Wanita itu merupakan anak buah Moncada dalam perburuan harta karun. Si Om juga bilang kalau wanita itu bahaya banget. Dan gak lama lelang pun dimulai. Nathan segera berjalan ke atas. Jo yang ngeliat langsung nyuruh pasukannya buat ngikutin si Nathan. Di sana Nathan masuk untuk mematikan arus listrik. Ternyata aksinya kegap sama anak buahnya si Jo. Nathan pun langsung kena tampol. Sementara di bawah, si Om berusaha ngulur waktu dengan basa-basi ingin membeli salib itu padahal mah gak punya duit. Di atas, Nathan baku hantam dengan pasukan Jo. Sadar kalau akan kalah, ia pun memutuskan untuk lompat ke lampu-lampu. Dan orang-orang di bawah pun panik. Melihat kesempatan itu, si Om nyamar sebagai petugas lelang. Ia pun mengambil salib itu di saat yang lain sedang lengah. Pas si Om keluar, ternyata ia dibegal sama si Jo. Beruntung ada polisi yang membela si Om karena dia pakai outfit orang dalam. Ternyata si Jo malah menghabisi polisi itu. Sayangnya si Om sudah terlanjur di dalam mobil bersama Nathan dan mereka pun segera menuju Barcelona. Di dalam pesawat si Om menunjukkan buku El Cado yang telah ia curi. Di dalam buku tersebut ditujukan bahwa harta karun terletak di sebuah pohon pinus. Nathan makin bingung karena di Barcelona tidak terhitung ada berapa pohon pinus. Pas nyampe di Barcelona, si Om mengajak Nathan buat ketemuan dulu sama wanita yang bernama Chloe. Chloe bilang kalau dia punya satu salib emas. Dan ia juga menolak kerja sama si Om buat nyari harta karun. Kemudian Chloe pun meninggalkan si Om dan juga si Nathan. Si Om yang curiga pun menyuruh Nathan untuk mengecek salib itu di tasnya. Dan bener aja salib itu pun udah gak ada. Salib itu dicuri oleh Chloe. Mereka berdua pun segera mengejar wanita itu. Si Om lalu menyuruh Nathan buat ngalah karena dia yakin wanita itu gak bakal bisa nemuin harta karunnya. Chloe yang baru sadar kalau dia juga gak tahu lokasinya akhirnya tiba-tiba setuju akan membantu mereka berdua. Mereka bertiga kemudian menuju gereja dengan lambang pohon pinus. Mereka yakin kalau harta karun ini tersimpan di dalamnya. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan besok dikarenakan hari ini sedang ada ibadah. Sementara itu di markas besar Moncada, Santiago berbicara pada bapaknya. Santiago jengkel karena bapaknya menyerahkan seluruh aset ke badan amal. Namun tekad bapaknya sudah bulat. Lalu Jo pun memberikan info bahwa si Om dan Nathan juga lagi di sini di Barcelona. Santiago ingin Jo mencari si Om dan Nathan. Scene berpindah di rumah Chloe di mana si Om dan Nathan sedang istirahat. Sementara itu Santiago sedang membujuk bapaknya agar membatalkan rencana asetnya yang akan diberikan kepada badan amal. Namun bapaknya tetap nolak. Jo pun diperintahkan untuk menghabisi bapaknya Santiago. Malamnya mereka bertiga masuk ke dalam gereja. Di sana Nathan melihat foto yang sama persis dengan foto yang dikirim Sam lewat kantor pos. Dan si Om pun menemukan sebuah petunjuk di mana mereka diarahkan ke sebuah ruangan. Saat Nathan melihat ukiran, ia memencet tombol itu dan tiba-tiba patung di depannya bergerak. Ketika mereka menghampiri patung itu, mereka melihat lubang kunci dan segera memasukkan kedua salib tadi di lubang kunci tersebut. Patung itu pun terbuka untuk menuju ke arah bawah. Menurut buku yang Chloe baca, salah satu kunci itu harus ditinggal di atas. Nathan pun segera menyeting Google Map yang ada di HP-nya. Lalu Nathan dan Chloe turun ke bawah sedangkan si Om mengikuti maps itu dari atas. Ketika di bawah, Nathan dan Chloe kaget mendengar suara. Ketika mereka berdua menghampiri, mereka makin kaget kenapa ada klub malam di bawah lorong-lorong. Dan gak lama Chloe pun menemukan sebuah petunjuk. Kebetulan Jo dan pasukannya pun ada di sana yang entah datang dari mana. Pasukan Jo pun langsung ngerusuh di sana. Untungnya si Chloe bisa ngebuka pintunya. Setelah mereka berdua masuk, mereka malah terjebak air yang tiba-tiba datang. Scene beralih di sebuah restoran. Di sana, si Om berhasil menemukan lubang kunci karena mengikuti maps dari Nathan. Tapi dari belakang tiba-tiba ada si Jo yang menodongkan pistol api. Mereka pun baku hantam. Ternyata Nathan dan Chloe bisa selamat dari air itu karena si Om berhasil memasukkan kuncinya di restoran tersebut. Setelahnya mereka melihat sebuah pintu yang harus dibuka dengan dua kunci. Untung Chloe tepat berada di atas si Om sehingga bisa menjatuhkan kunci tersebut.
Pintu pun terbuka. Di depan mereka terdapat guci-guci besar. Pas Chloe cek ternyata mereka diprank. Kirain emas ternyata garam. Tapi Nathan melihat sesuatu di tumpukan garam itu. Pas diambil Nathan kena prank lagi, kirain emas ternyata peta. Peta itu menunjukkan kalau harta karun tersebut berada di Filipina. Lagi-lagi mereka semua terkena prank. Ternyata dari belakang Chloe menodongkan pistol ke arah Nathan. Ia bilang dalam misi ini tidak dapat dipercaya satu sama lain termasuk si Om. Chloe pun menghantam Nathan sampai pingsan. Si Om yang telah datang berusaha menyadarkan Nathan dari pingsannya. Setelah sadar, Nathan menanyakan di mana Sam sebenarnya. Selama ini si Om bohong, karena aslinya kakak Nathan telah tewas ditembak oleh Joe saat melakukan misi pencarian harta karun. Ia terpaksa meninggalkan Sam karena sadar saat itu Sam dan si Om kalah jumlah dengan pasukan Joe. Nathan pun jengkel kepada si Om. Sangat plot twist, ternyata Chloe bekerja sama dengan Santiago. Sementara si Joe kaget karena nggak tahu. Santiago pun cengengesan karena Chloe berhasil mendapatkan petanya. Si Om kemudian sadar kalau Chloe telah berkhianat. Si Om kemudian membujuk Nathan yang masih ngambek untuk melanjutkan pencarian harta karun ini. Nathan pun memaafkan si Om dan melanjutkan pencarian ini. Saat di bandara, si Om dan Nathan ngegepin Santiago dan Chloe. Setelah mereka berdua masuk pesawat, si Om dan Nathan pun ngebuntutin untuk menuju ke salah satu pulau yang ada di Filipina. Di dalam kabin secara mengejutkan, Joe telah menghabisi bosnya karena sakit hati. Chloe yang panik pun segera kabur. Sementara si Om dan Nathan yang sembunyi di bagasi mobil keluar untuk cek situasi. Mereka juga kaget dengan tewasnya Santiago. Akhirnya mereka berdua mendapatkan peta itu di saat Joe dan kawan-kawan lengah. Saat keluar, ternyata ramai oleh pasukan Joe. Nathan dengan emosi pun nekat memunculkan dirinya dan bertanya apakah Joe yang membunuh kakaknya. Si Om yang panik ngajak Nathan buat terjun, tapi si Nathan belum pakai parasut. Dan kekacauan pun terjadi di mana kargo-kargo berhamburan keluar. Dan Chloe juga ditemukan oleh pasukan Joe. Chloe berusaha untuk melawan dan menabrakkan mereka dengan mobil. Untungnya Chloe dan Nathan bisa menggapai salah satu kargo yang memiliki parasut. Mereka berdua pun selamat di laut. Lalu Chloe dan Nathan berenang menuju pantai terdekat yang terdapat resort. Sementara itu Joe dan sisa pasukannya yang masih selamat juga berhasil mendarat di salah satu pulau di Filipina. Di sisi lain Nathan berhasil memecahkan misteri di mana salib itu adalah kompas menuju harta karun. Akhirnya Nathan berhasil mengetahui lokasi harta karun itu dan mengeceknya di Google Map. Besok paginya Chloe meninggalkan Nathan dengan membawa titik koordinat yang telah ditulis oleh Nathan. Lagi-lagi Nathan dikelabuhi oleh keteledorannya. Oh enggak, ternyata yang dibawa Chloe adalah koordinat palsu sedangkan yang asli ada di dalam botol. Nathan pun cengengesan. Setelah itu Nathan pun OTW sendirian dengan perahu. Tapi si Joe dan kawan-kawan sempat ngelihat si Nathan. Nathan kemudian menemukan sebuah gua. Di sana ia berenang untuk menyeberang ke tepian dan ternyata di depan ada kapal zaman Perang Dunia. Nathan pun berhasil menemukan apa yang ia dan almarhum kakaknya cari selama ini. Nathan kemudian menaiki salah satu kapal dan ternyata di belakang ada si Om. Tapi mereka fair untuk membagi dua hasilnya. Sementara itu Joe dan pasukannya nyusul ke TKP. Mengetahui itu si Om dan Nathan pun berusaha sembunyi. Setelah pasukan Joe sampai di kapal, mereka gagal menemukan si Om dan Nathan. Mereka malah mengangkut kapal itu dengan helikopter. Saat keluar, si Om jaga-jaga buat ngantongin emas bagian biar nggak sia-sia. Baru deh baku hantam dengan pasukan si Joe. Si Om kemudian berhasil naik ke atas untuk mengambil alih kemudi. Sedangkan Joe di helikopter sebelah berusaha mengejar mereka. Joe berhasil melompat dan mendarat di kapal Nathan. Helikopter pun gak bisa maju karena Joe melemparkan jangkar ke laut. Si
Si Om yang sedang memegang tas berisi emas memilih untuk melempar ke arah Joe demi menyelamatkan Nathan. Dari kejauhan terlihat angkatan laut Filipina menghampiri kejadian tersebut. Mereka berdua pun tidak punya waktu dan memilih untuk meninggalkan kapal itu. Untung mereka sempat ngantongin beberapa emas, biar pulang gak sia-sia. Dan di bawah terlihat Chloe yang lagi bete karena dapat Sherlock palsu. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Yang belum sub silahkan di sub. Yang udah sub silahkan nyalain notifikasi di lonceng samping. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.